Oke. Saya bisa. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala aidan wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fa akhtalata bihi nabatul ardi wa asbaha hashiman tazruhu riyah. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas masalah dunia. Salah tempat yang kita tempati sekarang ini, mencari kehidupan, mencari amal untuk bekal ke akhirat kelak. Mengapa saya bahas tentang dunia? Karena terkadang kita menempati sesuatu, menempati tempat, tapi kita tidak tahu karakteristik yang kita tempati. Kita tidak tahu bagaimana kehidupan yang kita tempati. Misalnya saya pergi dari sini dari Jakarta ke Bandung, tiba di Bandung, otomatis saya tidak tahu bagaimana Bandung itu, bagaimana hawanya, bagaimana kehidupan orang-orang di sana, karakteristik orang-orang di sana bagaimana. Otomatis saya harus mencari tahu bagaimana kehidupan orang di Bandung itu, supaya saya bisa bertahan hidup di sana. Kemudian yang kedua adalah karena dunia ini selalu mengejar manusia. Selalu mengejar manusia karena manusia adalah pemimpin di dunia ini. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Dalam surah yang saya bacakan tadi, surah Al-Kahfi ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Di sini Allah memberikan perumpamaan bagaimana kehidupan dunia itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Adrib lahum masalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fa ahtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tazruhu riyah. Ayat ini adalah seruan dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW pada saat Nabi bersama umatnya, bersama kaumnya yang merupakan kalangan dari petani. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberikan perumpamaan seperti ini karena beliau sedang menghadapi seorang petani. Wahai Nabi Muhammad, berikanlah perumpamaan kepada mereka bahwa kehidupan dunia itu seperti air. Anzalnahu minas sama, yang turun dari langit. Seandainya mungkin pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi seorang pemuda, kaum pemuda, kelompok pemuda yang hidup di zaman sekarang ini, mungkin beliau akan memberikan perumpamaan tentang pacaran mungkin yang lebih dekat dengan kehidupan seorang pemuda. Tapi karena yang beliau hadapi adalah para petani, maka yang lebih dekat dari petani ini adalah air, menjadi sumber bagi tanaman-tanaman mereka. Ya Muhammad, berikanlah perumpamaan kepada mereka bahwa kehidupan ini itu hanya seperti air yang mengalir, yang turun dari langit. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ada dua poin penting yang disampaikan dalam ayat ini. Pertama adalah kehidupan dunia, dan yang kedua adalah dunia itu sendiri. Yang pertama, kehidupan dunia. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan bahwa kehidupan dunia itu seperti air. Air, yang pertama air ini mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Dan air ini selalu mengikuti bentuk apa yang ditempati.
air ini misalnya berada di kotak, otomatis bentuk airnya akan seperti itu karena dia adalah benda cair. Artinya apa? Kehidupan dunia ini seperti itu, bergerak, tidak berhenti. Kadangkala hari ini mungkin kita bahagia, besok kita akan susah. Hari ini kita susah, besok pasti kita akan bahagia. Begitu pula dengan kehidupan dunia, selalu berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Tidak akan pernah tetap. Kemudian yang kedua, air ini bisa menenggelamkan ketika manusia terlalu senang dengan kehidupan dunia, terlalu asik dengan kehidupan dunia, sehingga lupa terhadap penciptanya, maka dunia ini akan menenggelamkannya. Begitupun ketika misalnya kita lagi liburan di pantai, misalnya di pinggir pantai, kita berenang di tepi pantai, kita asik di situ, tidak melihat kondisi sekitar, akhirnya ombak datang dan membawa kita, menyeret kita ke tengah lautan ketika kita terlalu asik dengan dunia. Ayolah hadirun rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah dunia ini, air ini membasahi. Ketika kita bersentuhan dengan air, ketika kita misalnya turun kolam air, kita pasti akan basah. Ketika kita sudah lahir di dunia ini, otomatis konsekuensi dari kehidupan dunia pasti akan kita terima, pasti akan kita hadapi. Problematika di dunia ini pasti akan kita rasakan. Tidak ada manusia yang luput dari problematika dunia, baik itu yang enak-enaknya maupun yang buruknya. Kemudian dalam ayat ini yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan fa'akhtalata bihi nabatul ardi. Kemudian air ini menyirami tumbuhan-tumbuhan sehingga tumbuhan ini menjadi tumbuh. Ayyuhal hadun rahimakumullah. Begitupun di sini dunia diperumpamakan seperti tumbuhan. Tumbuhan yang mungkin tidak bisa apa-apa tanpa air. Bisa kita lihat mungkin dari biji-bijian. Biji-bijian ini kalau cuma berada di atas permukaan tanah, tidak akan tumbuh kalau tidak ada air. Dunia ini diibaratkan seperti tumbuhan. Tumbuhan yang tanpa akar, kemudian disirami oleh air, kemudian akarnya tumbuh, tumbuhan ini kemudian menjadi membesar, memiliki bunga. Pada saat bunganya ada, tidak lama bunganya ini mekar, kemudian menjadi layu, kemudian kering, diterbangkan oleh angin. Begitupun dengan kehidupan kita di dunia ini. Dunia ini diibaratkan seperti itu, singkatnya seperti itu, seperti tumbuhan yang kadang kita terlena dengan alam, dengan misalnya taman-taman bunga, padahal kalau kita mau berpikir tanaman-tanaman ini hanya sesaat seperti tumbuhan yang ketika bunganya tumbuh muncul mungkin memang indah pada saat bunganya mekar, tapi tidak lama bunga itu akan layu, akan mengering, kemudian dibawa oleh angin. Lalu apa yang tinggal ketika bunga itu sudah kering kemudian diterbangkan oleh angin? Yang tinggal cumalah bijinya sebagai penerus kehidupan berikutnya. Begitupun dengan dunia. Ketika dunia sudah hancur, ketika dunia sudah tidak ada, maka ketika manusia sudah tidak ada, yang tinggal adalah amalnya. Yang dibawa ke kehidupan berikutnya hanyalah amalnya saja, tidak ada yang lain. Ayohal hadirun rahimakumullah, membahas kembali tentang dunia, bahwa dunia ini juga memiliki 3 aspek. Yang pertama, ketika kita lihat dunia ini dari sisi tempatnya, dana yaitu tempat yang rendah, maka dunia ini adalah tempat yang rendah,
tidak tinggi. Berbeda dengan kehidupan berikutnya, yakni surga. Seperti yang dikatakan Allah dalam firman-Nya, fi jannatin aliyah, di dalam surga yang tinggi. Artinya apa? Dunia yang kita tempat sekarang ini adalah serendah-rendahnya tempat. Kemudian yang kedua, ketika dilihat dari sisi waktu, dunia ini sangat singkat. Seperti yang dalam ayat yang tadi, bahwa dunia ini seperti tumbuhan yang akan kering kemudian diterbangkan oleh angin. Dalam firman-Nya juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang waktu yang ada di dunia ini, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'asyatan aw duhaha. Ketika mereka dibangkitkan di akhirat kelak, maka mereka akan melihat, akan merasakan bahwa kehidupan dunia ini hanyalah singkat. Illa 'asyatan aw duhaha. Perumpamaannya seperti waktu sore ke malam, atau duhaha, atau dari subuh, dari pagi ke waktu duha. Begitu singkatnya kehidupan dunia. Hanya sebentar saja, beberapa jam ketika dibandingkan dengan di akhirat. Kemudian secara hakikat, dunia ini berasal dari kata dal, nun kemudian hamzah dan ta, yang artinya adalah kehinaan. Dunia ini akan hina bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang imannya kurang, maka dunia ini adalah kesenangan. Dia akan terus mencari kesenangan yang ada di kehidupan dunia ini. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Pada intinya kita hidup dunia ini cuma sebentar, pasti akan kembali. Alangkah baiknya ketika kita memanfaatkan waktu yang ada, waktu singkat yang ada di dunia ini untuk selalu mencari amal, tetapi tidak juga melupakan 100% kehidupan kita di dunia ini. Karena kita juga butuh sebagai jembatan kepada akhirat kelak. Ayolah hadirin rahimakumullah, dari penjelasan yang tadi, mulai dari bahwa dunia ini rendah, waktunya singkat, kemudian hakikat dari dunia ini adalah kehinaan. Maka jangan sampai dunia ini menjadi penghalang kita untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang diciptakan di dunia ini, kenapa Allah memilih manusia? Karena manusialah yang mampu menjadi pemimpin, menjadi penguasa di dunia ini. Artinya kita adalah penguasa, jangan sampai apa yang kita kuasai tunduk. Artinya yang kita kuasai ini bisa menundukkan pemimpinnya. Jangan sampai dunia ini yang kita kuasai ini ditundukkan, kita tunduk kepada dunia sebagai pemimpinnya. Ayolah hadirin rahimakumullah. Dalam seorang imam juga pernah mengatakan bahwa manusia ini memiliki, dalam diri manusia adalah alam semesta. Dalam diri manusia adalah alam semesta. Seluruh alam semesta ada di dalam dunia. Artinya memang benar-benar bahwa dunia ini kita genggam. Jangan sampai kita takluk terhadap dunia ini. Dunia yang hanya sementara ini. Dunia yang hina ini jangan sampai kita takluk terhadapnya. Ayolah hadirun rahimakumullah. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan sebagai al-fakir yang masih memiliki sangat sedikit ilmu. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.